Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Selalu setiap minggu kita menyapa teman-teman Suara Juventini, baik yang sudah subscribe ataupun Suara Juventini yang baru gabung dan baru lihat channel ini. Gue pengen ngasih tahu bahwa channel Suara Juventini adalah segala diskusi, segala cerita, segala unek-unek, segala ya cuap-cuap atau bacot-bacotan sesama antara fans. Dan lu bisa cek hampir tiap minggu gue selalu undang Juventini baru untuk maksudnya mau bersuara lah. Kan biasanya bersuara itu di sosmed, bersuara itu di media-media lain. Kolom tapi kali komentar. Ini kolom komentar di WhatsApp, grup WhatsApp. Nah kali ini gue pengen ngajak Juventini itu bersuara di channel YouTube, karena yang datang ke sini bukan pengamat sepak bola tapi memang benar-benar fans sejati. Kali ini gue undang Juventini yang kalau yang jaket putih kayaknya udah sering ya, dan jaketnya lagi keren banget malam ini. Jaket tahun berapa tuh? Jaket tahun berapa? Mungkin yang nonton 2010 2011 kan. 2010 2011. Jaketnya keren. Menurut lu Sur, bagus nggak tuh jaketnya? Wah, itu termasuk jaket yang rare sih kalau gue bilang. Itu lambangnya J begitu. Lambangnya J sebelum jadi J beneran. Itu transisi ya, sebelum jadi J beneran. Itu rare sih sebenarnya itu. Oke, ada Bang siapa yang pakai jaket putih? Gue Ayas dari Purwakarta. Nah, Juventini yang minggu ini yang gue undang adalah yang pakai baju ormas di Indonesia. Oke, ada siapa? Bro siapa? Gue Suryo dari Depok. Kali ini Juventininya ada Suryo dari Depok dan ada Ayas di Purwakarta. Nah, teman-teman, kita pengen tahu nih, minggu ini akhirnya kita Juve tayang lagi. Ya, pasti kangen dong. Jujur gue Azuri nggak terlalu ngikutin, tapi ngikutin sekedar berita, nggak nonton. Karena Azuri kalau kualifikasi agak-agak ya begitu dah. Nah, kali ini dapat lagi nih kita tontonan yang memang seharusnya kita tonton, yaitu Juventus. Dan Juventus lawannya adalah Lazio. Kita langsung aja masuk ke materi. Materi yang pertama adalah klasemen. Nah, klasemen sebelumnya Allegri di bulan kemarin punya kutipan, kita adalah tim papan tengah. Ya, dan karena kutipan seperti itu memang sekarang masih di papan tengah, yaitu masih di peringkat 8 melawan Lazio di peringkat kelima. Selisihnya cuma 3 poin, sama klasemen di klasemen berarti selisihnya hampir 10 poin. Masih pede dengan klasemen seperti ini, Suryo? Juventini masih pede dengan klasemen seperti ini? Pastilah, biar gimana kan spirit Grinta masih harus tetap ada. Vino Alavini tetap harus di lapangan. Nah, soal Lazio itu bisa kita kalahkan. Oke, kalau untuk klasemen masih pede ya, kita bisa naik Scudetto atau masih pede? Masih pede ya berarti ya? Pasti. Yas, gimana Yas? Masih pede lo ngelihat klasemen seperti ini Yas? Kalau suara hati fans sih masih pede kita orang. Gitu. Tapi kalau ngelihat matematika memang agak berat sih, di mana pesaing kita beda dengan 2015. Jangan sekali-kali Juventus ini terlena dengan menyamakan apa yang terjadi di 2015 ya. Di mana Allegri mampu comeback, mampu start beruntun. Kita perlu ingat saat 2015 itu kita menang berturut-turut sebanyak 23 match beruntun. Dan terakhir itu seri lawan Lazio juga serinya kalau nggak salah saya ingat gue. Jadi buat gue sekarang realistisnya sebagai seorang fans, gue tetap pede dengan apa yang terjadi dengan Juve sekarang. Tapi sisinya lagi, gue sebagai Juventini juga nggak muluk-muluk banget, karena memang ini tim yang dibangun kembali oleh Allegri, bukan tim yang ditinggalkan Allegri 2-3 tahun lalu. Ya. Gue kalau klasemen jujur belum bisa komen banyak karena ya kita tahu liga itu bukan tergantung kita, tapi liga itu tergantung yang lain juga. Betul. Ingat kita kemarin lolos Liga Champion karena Verona. Iya kan? Masih ingat nggak, Sur? Lo kemarin kita lolos Liga Champion gara-gara nunggu pertandingan Verona vs apa tuh Yas? Ingat nggak? Napoli. Jadi kalau jadi kalau Verona bisa nggak kalah, ya udah berarti kita lolos ke Liga Champion. Geblek deh.
Oke, di klasemen kali ini gue belum tahu komentar gue seperti apa. Yang pasti kita lihat pesaing seperti apa. Kalau pesaing masih bagus, ya mungkin kita gimana caranya UCL dulu. Oke, kita ke slide berikutnya aja. Nah, ini adalah gue sengaja ngambil di match terakhir kita. Di match terakhir kita adalah Juve lawan Fiorentina, Lazio lawan Salernitana. Lazio Salernitana pakai formasi 4-3-3, Juve masih 4-4-2. Ya, lu ngelihatnya gimana nih Lazio 4-3-3 seperti ini, pemain yang terakhir main lawan Salernitana full squad atau full team, bukan pemain-pemain yang istilahnya rotasi. Apakah Lazio akan menurunkan squad yang sama atau ada info terbaru mungkin menurut lo yang tentang Lazio ini? Yes. Ya. Kalau Lazio, gue kembali lagi pelatihnya siapa dulu, ya kan? Sari. Setelah kita mengetahui siapa itu pelatihnya, Sari kita tahu Sari itu salah satu pelatih yang tidak memiliki plan B. Oh, kalau gitu. dia memang melihat skuad sebelumnya sudah layak untuk tempur, maka dia nggak akan berubah skuadnya. Dan di sini ada sedikit keuntungan bagi Juve di mana Sari dengan Lazio-nya itu masih limbung. Masih pemain Lazio belum memahami ketika perpindahan 3-5-2-nya atau 3-4-3-nya Simone Inzaghi kepada 4-3-3-nya Sari. Jadi sebenarnya keuntungan Juve di sini saat Lazio masih ditukangi oleh Sari. Adapun beberapa tahun lalu saat kita berhadapan dengan Lazio-nya Simone Inzaghi, memang kayaknya agak berat. Nah, kalau sekarang nih momentum sih di mana Lazio-nya Sari masih belum benar-benar mengaplikasikan apa yang diinginkan Sari itu sendiri. Jadi karena perpindahan dari 3-5-2 Inzaghi ke ya, betul. Berarti Sari dengan Lazio-nya masih mencari-cari ya? Ya, masih belum stabil. Bro Suryo, Juventus nih lawan Fiorentina. Formasinya 4-4-2, nggak pernah lepas nih 4-4-2. Mike ini 3 match terakhir line up terus dengan Locatelli. Formasi seperti ini atau line up seperti ini kira-kira bisa jadi jaminankah akan dipakai lagi di Lazio atau sebenarnya lu punya pandangan tersendiri tentang line up dan formasi? Ini formasi dan line up terakhir Juventus. Sebenarnya kalau menurut gua karena McKennie itu kan dari Pirlo ya, jadi emang Pirlo itu kan pasti punya pandangan sendiri lah ya soal McKennie, mungkin karena entah faktor bad luck atau memang ada Copa, Super Copa, tapi mungkin di mata manajemen masih kurang bagus. Jadi ya kalau McKennie bisa berkembang seperti Edgar Davids zaman dulu sebenarnya. Lu ngelihatnya gitu ya? Dia bisa merusak irama permainan sebenarnya, dan beberapa kali kan memang dia kan kayak ada orang kedua gitu. Kalau misalnya Dybala atau Morata buntu, dia kadang-kadang suka masuk atau si Locatelli-nya yang ke belakang gitu. Nah, itu bisa dimainkan ketika si Milinkovic Savic itu sudah mulai habis stamina-nya. Oke. Tapi kalau kita lihat lawan Fiorentina, sebenarnya semua pemain Juventus nggak ada yang bersinar selain Dybala kalau dilihat dari rating. Rating 6 adalah normal. Rating 6 itu adalah standar. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah kalau rata-rata rating seperti ini, memungkinkan nggak lawan Lazio kita bisa curi poin? Menurut gue pribadi tetap bisa. Mungkin skornya antara 1-0 atau 2-1 kalau menurut gue pribadi ya. Karena kita tetap punya sideline yang bagus antara Chiesa, Kulusevski, walaupun sekarang mungkin rumornya Kulusevski dekat sama Arsenal ya. Tapi Kulusevski itu bisa sebagai super sub. Dikala Chiesa itu sudah mulai ya mungkin kita tahu stamina, mungkin pemain muda itu bagus ya kan. Tapi Kulusevski sendiri sebenarnya kalau menurut gua pribadi, kalaupun memang itu bisa dikembangkan, kenapa tidak? Artinya Chiesa bisa digeser agak sedikit ke kiri dan Kulusevski memang di kanan. Kalau menurut gua pribadi, karena Juve itu sideline memang. Jadi menurut lo malah sebenarnya potensi Kulusevski harus bisa dikeluarkan pada saat lawan Lazio ya? Betul. Okay. Karena kebetulan kan memang Kulusevski itu kan ini ya, jarang dimainin sekarang. Itu bisa jadi senjata andalan gitu.
Karena kalau let's say Bernadesi itu kayak seperti anomali kalau menurut gua. Artinya di timnas itu bagus banget, tapi entah kenapa mungkin flop kali ya kalau di Juve gitu. Kalau menurut gua pribadi gitu. Nah, diharapkan mungkin Chiesa itu lebih fleksibel, karena jujur kalau beberapa kali match si Kulusevski ditaruh di kiri itu nggak punya ini gitu, nggak punya value kalau menurut gua pribadi. Nggak ada gitu. visi ya gitu ya. Nah, kalau dia di kiri tuh dia kayak kehilangan apa ya namanya ya, ritme gitu. Lo main di kiri, terus kaki kanannya itu nggak main sama sekali kalau menurut gua pribadi gitu. Kalau dari segi Juve, karena SMS Milenko Savic itu nggak terlalu potensinya nggak terlalu kayak yang season kemarin kan sebenarnya. Jadi menurut lo season kemarin lebih gila ya kalau SMS? Ya, kalau menurut gue pribadi ya. Oke, itu tentang Juve ya. Gue pengen nanya tentang Ayas ya, tentang Juve ya. Juve kalau tadi Suryo bilang Kulusevski dikeluarkan potensinya untuk menghadapi Lazio. Gue ngelihat kemarin lawan Fiorentina kita sempat bahas di grup kita. Fiorentina mainnya pressnya tinggi banget, sampai 6 orang di pertahanan kita ngepres Juventus, dan gue ngeliat Locatelli drop sampai back, terus sudah itu buntu, intinya buntu. Nah, kalau kondisi seperti itu, skuad seperti ini masih bisa menjawab atau sebenarnya bakal menambah peluang untuk kita blunder? Gimana ya kalau kita ketemu Lazio, yang Lazio juga ikut ngepres tinggi, apakah perlu ada yang dirombak dari line up ini? Kalau gue perhatiin Lazio berbeda ya dengan cara bermainnya Fiorentina, apalagi kita tahu Sarri itu nggak seperti apa yang dilakukan oleh pelatih Fiorentina sekarang kalau menurut gue. Karena pelatih Fiorentina sekarang gue juga nggak tahu kenapa bisa dibilang setiap tim yang melawan Juve itu semangatnya 2 kali lipat, bisa dibilang begitu. Karena kemarin tuh Fiorentina benar-benar gila sih, dan gue mensyukuri banget apa yang dia dapatkan dengan kartu merahnya, karena layak banget untuk di kartu merah. Begitu juga serampangannya mereka dalam bermain bola juga kelihatan banget sih gitu. Walaupun ya memang sah-sah saja karena ada wasit. Oke, Sur, kalau lu tadi udah cerita banyak tentang Juventus, gue pengen lu ke Lazio. Lazio, mungkin apa yang lu tahu tentang Lazio saat ini? Kalau menurut gue, memang dari segi kiper ya, kita mulai bahas kiper dulu. Reina itu sudah pengalaman. Artinya dari sisi melawan Atalanta, dia draw. Melawan Verona, dia kalah gitu kan. Nah di sini ngelihat dari formasi belakangnya, kalau menurut gua, kalau dia bisa menang melawan Salernitana dan menang melawan Fiorentina dan menang lawan Inter, sedangkan dia kalah lawan Verona, ada apa? Iya kan? Artinya si Acerbi, Felipe dan Hisalnya itu terbiasa melawan pola-pola tim yang besar, tapi melawan kekompakan kebetulan si Reina-nya jadi dikerjain gitu. Oke. Jadi ketika si Lazio itu udah, kita tahu lah Sarri memang tadi benar kata Bang Dias, mungkin nggak punya plan B gitu kan. Nah, si Lazio-nya sendiri kalau memang tidak punya plan B, seperti mungkin ya beberapa pemain Juve sudah kenal polanya Sarri ya kan, karena memang pernah dilatih Sarri juga kan Juve. Ya betul. Nah, kalau menurut gua di sini yang perlu diwaspada itu Alberto-nya, karena Alberto bukan SMS. Ya betul. Bukan karena SMS kalau menurut gua pribadi sedang performnya lagi turun ya kan. Alberto-nya bisa dimainkan, dan Immobile itu seperti let's say kalau di Munchen itu Lewandowski, ya kan? Iya. Ya. Ada peluang dikit, dia golin. Nah, betul. Kalau let's say dulu Higuain itu persis satu style kalau menurut gua pribadi ya dengan si Immobile. Kita lihat Immobile di Itali. Immobile di Itali itu tidak banyak bergerak sebenarnya. Yang bergerak adalah Chiesa,
dan sayap-sayap seperti Insigne. Immobile itu memang seperti pantulan dan positioning. Ya, seperti itu. Kalau menurut gue pribadi, ini berbahaya ketika Lazio itu meninggalkan Immobile di depan, konsentrasi di tengah, ya kan? Seperti kayak kemarin si Sassuolo ya, Sassuolo yang kita kalah itu kan memang hanya tersisa berapa? McKennie dan Szczęsny di belakang. McKennie sih, tinggal McKennie doang. Iya, tinggal McKennie doang, nggak masih Perin, Perin. Perin di belakang itu berbahaya sekali. Kalau kita tetap seperti itu, Immobile itu bisa berkuasa di situ. Artinya di 3/4 lapangan itu dia bisa bebas sekali di situ. Bener banget. Yeah. Kalau itu memang mainannya dia, wah bahaya sekali. Alberto sama Savic bisa sangat mensuplai dia baik long ball maupun through pass. Oke. Gua. Itu yang lo baca dari Lazio ya? Ya, yang perlu dikuras tenaganya memang Alberto dan Immobile. Immobile doang kata lo tadi Savic bagus musim ini. Bukan, maksud gue yang perlu dikuras tenaganya dari segi stamina. Karena Immobile sendiri tentu tidak akan bergerak banyak kalau menurut gue pribadi, karena memang style dia seperti itu, pantulan dan positioning kalau menurut gue pribadi. Oke. Lazio juga posisinya juga gitu, cuman kalahnya nggak lebih banyak dari Juventus. Jadi sebenarnya ini bisa dikategorikan tim yang sama-sama sedang mencari konsistensi. Mencari jati diri sih. Nah, cuman di sini gue ngelihatnya result ini adalah Lazio kalau sama tim yang lumayan, artinya bukan mediocre sekali, Lazio bisa minimal dia nggak kalah, ya kan? Sama Lazio, sama Inter dia berhasil memecahkan rekor nol belum kekalahan. Lawan Fiorentina dia bisa menang, lawan Atalanta dia bisa seri, padahal di kandangnya Atalanta. Nah Juventus kebalikannya, kalau lawan yang berat, yang begitu-begitu deh, Verona, Sassuolo malah keplek-keplek kalah. Tapi kalau lawannya kayak Merda, Roma atau Fiorentina justru malah lebih apa namanya? Ini gimana ya lu ngelihatnya? Di satu sisi Lazio kalau lawan tim yang dikuat, dia benar-benar ikutan kuat. Juve juga kalau lagi lawan kuat juga ikutan kuat. Nah ini gimana ini? Seru nggak ini pertandingan? Kalau bicara data ya seru sih ini. Ini pertempuran di mana mereka mampu mengalahkan pesaing-pesaing terkuatnya kasarnya. Atau minimal mengimbangi permainan mereka. Tapi yang lo bilang tadi bahwasanya antara Juve juga lagi dibangun. Baru mulai membangun laginya masanya Allegri, di mana Allegri meninggalkan Juve 3 tahun lalu. Begitu juga Sarri, di mana Sarri baru tahun ini menukangi Lazio ketika pindahnya Inzaghi ke Inter gitu. Jadi menurut gue ini seru sih. Gue juga belum bisa ngebaca secara detail bagaimana apa yang terjadi nanti, karena kalau kita flashback ulang di mana Sarri dengan Napolinya, Allegri dengan Lazio-nya beberapa tahun lalu, memang itu seru sih pertandingan. Bagaimana golnya Zaza, gol Scudetto-nya Zaza, kemudian beberapa golnya Higuain saat di Napoli atau saat di Juve, saat pertempuran antara Sarri sama Allegri itu seru sebenarnya. Cuman kita nggak bisa jadikan itu patokan, di mana Allegri sudah vakum berapa tahun, kemudian Sarri juga baru menukangi Juve, kemudian off setahun. Menurut gue sangat layak ditunggu ini apa yang terjadi detail pertandingan Lazio lawan Juve ini. Oke. Sur, ini tadi sempat lo bahas Lazio kalau lawan Salernitana bisa menang, tapi kalau lawan kalau lawan Verona gini dia malah kalah gitu ya. Nah ini jalannya pertandingan seperti apa Sur nanti? Apakah possession tetap milik Lazio, karena Sarri ini kan dia nggak mau nih, ini model-model orang yang nggak mau bertahan nih si Sarri ini. Dia nggak mau model pragmatis kayak Allegri. Apakah situasinya akan kayak gitu nanti? Possession tetap milik Lazio, Juve bertahan dan cari celah serangan balik, ataukah Juve tetap bisa main possession imbang 50-50 apa gimana, Sur? Kalau menurut gua, karena ini kan ya kita tahu lah, Sarri dulu di Napoli memang suka position, sangat menyukai itu gitu, dan itu terjadi pula ketika dia menukangi Juve, hampir mirip
Betul. Nah, ketika positioning ketemu positioning, itu 50-50 menurut gua. Yang perlu di alternatifnya itu perubahan formasi. Artinya nggak terlalu pakem di 4-4-2. Bisa dicoba ke 3-5-2, asalkan kita tidak ceroboh backnya maju semua ketika lawan Sassuolo. Itu back maju semua. Kan? Hanya tertinggal McKennie dan Perin di belakang. Apa yang terjadi? Tapi Memang itu situasi juga nggak Sur? Karena kan itu di menit akhir. Atau sebenarnya nggak ada alasan? Sebenarnya nggak ada alasan sih. Oke, kalau katakanlah bad luck gitu ya. Maksudnya nggak hoki gitu. Katakanlah seperti itu. Tapi kita harus ingat Lazio itu punya Immobile. Immobile itu ya kesempatan dikit bisa gol. Hati-hati banget itu sama Immobile karena dia di timnas juga seperti itu. Habis itu di Milenko Savic bisa mensuplai, Alberto pun sangat bisa, Anderson juga bisa. Memang Allegri itu mencoba eksperimen ketika Verona dia memasukkan pemain belakang, kalah. Dan ketika Sassuolo dia mencoba eksperimen memasukkan full hampir pemain depan semua, kalah juga, ya kan? Nah, mungkin kita nggak ada alasan ya. Mungkin kalau bisa dilihat dari sisi Difensore atau Chiellini, nggak ada yang ngingetin ketika Juve asik di depan dan Bonucci dan De Ligt pun ke depan tertinggal McKennie dan Perin. Apa boleh buat, nggak terjadilah gitu. Okay. Itu sangat menyesakkan sebenarnya, sangat menyesakkan. Memang kalau yang pendapat gue pribadi, oke, ada alternatif sendiri penyerang namanya Caio George. Caio George itu beberapa kali sudah dikasih kesempatan Allegri dan not bad kalau menurut gue, ya kan. Ini mungkin yang bisa nggak kebaca sama Acerbi. Kalau menurut gue pribadi, Acerbi dan Felipe. Ya, karena kalau Kean sudah pernah di Italia, mungkin dia berguru di jadi Caio senjata rahasia menurut lo ya? Menurut gua Caio, karena memang dia yang yang potensial dan let's say katakanlah 3-5-2 itu bisa menjadi alternatif ketika sama-sama positioning 50-50 kalau menurut gua pribadi, ya kan. Oke, itu tadi menurut lo Juve harus punya alternatif supaya bisa tidak dikuasai oleh permainan gitu ya. Artinya bisa 50-50 ya, gitu ya. Karena akan berjalan 50-50 menurut gua. Oh, jadi menurut lo malah lebih ke 50-50 dibanding Allegri memilih untuk bertahan ya? Ya. Okay. Ya, kalau melihat dari eksperimen Sassuolo dan Verona ya, kalau menurut gua pribadi 50-50. Oke, 50-50. Oke, kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah head to head langsung sama Lazio, tapi gue nggak ngambil panjang-panjang. Kita ke 3 musim yang belakang aja. 2 musim bahkan yang ke belakang. Lazio lawan Juventus di kandang Lazio kita sempat menang di 2018, di 2018-2019 kita di kandang Lazio kita menang. Tapi di musim 2019 juga kita masih menang. Nah, yang 2020 nih kita seri 1-1. Jadi sebenarnya nggak jelek memang di kandang Lazio, tapi ini kan pelatihnya waktu itu masih Inzaghi ya. Iya. Ya kan? Kita Pirlo pas seri. Iya, dan itu yang Lazio vs Juventus tuh gue inget banget itu. Itu gol menit terakhir Lazio. Terakhir. Iya. Si Cacedo. Ya, cuman kan ini masalahnya Sarri. Cuman ini kan masalahnya Lazio berhasil numbangin Inter di kandangnya dia, berhasil bantai Roma di kandangnya dia. Ya sebenarnya sih bukan kandang dia juga ya kalau bantai Roma ya. Kandang bersama ya. Tapi artinya waktu itu posisi dia adalah sebagai tuan rumah. Lazio di Sarri sebagai tuan rumah, gue ngelihatnya berbahaya. Ukurannya adalah melawan Merda. Apakah ini bisa jadi ukuran nggak ya? Lazio main di tuan rumah ini keunggulan tersendiri ya? Kalau untuk keunggulan tersendiri ya jelas ya, faktor tuan rumah pasti ada. Tambah lagi ada penonton kan, ada ultras. Iya. Ini nggak main-main dia kalau bikin koreo juga keren-keren tuh. Tapi gue kalau away kenapa lebih senang Juve away, karena Juve away juga ultras pasti datang gitu. Oh iya benar. Bahkan malah kalau di home yang nggak ada. Iya benar. Emang sampah manajemen. Iya.
Terus Oke. apa namanya? Kalau Salam buat Ultras ya. Kalau keuntungan buat Lazio ya jelas ya, karena dia tuan rumah, terus juga nggak sembarangan kita bisa menang sama Lazio. Tentu detail pertandingan nanti yang bisa menentukan di mana Allegri harus jeli di taktik apa yang dia butuhkan saat melawan tiki takanya atau saat melawan Sarribalnya Sarri itu sendiri gitu. Jadi itu keuntungan ya, main di Lazio ya. Iya. Oke, Sur, Lazio tadi yang gue bilang berhasil numbangin Roma dan berhasil numbangin Inter dengan skor yang dibilang nggak minim juga gitu, bantai semuanya 3-1, 3-0. Ini menjadi sinyal atau sebenarnya Juventus masih bisa pede? Kalau menurut gue lihat dari historinya, ya Verona mungkin kalau dia bisa kalah ya lawan Verona, berarti ada yang memang pola tidak tertebak dari back-backnya Lazio kalau menurut gue. Makanya kalau gue bisa saranin Caio George itu perlu dimasukin kalau menurut gue, karena memang pemain-pemain Juve itu kan memang di sideline. Ketika Caio itu bergerak, mungkin Morata bisa dikasih space untuk mencari positioning yang pas kalau menurut gue pribadi, karena ya kita nggak tahu apa yang bisa diciptakan dari si Caio ini, tapi so far menurut gue nggak jelek kok ini anak kalau menurut gue pribadi ya. Ya, masalahnya Allegri ini kalau main muda nggak gampang meluluhkan hati seorang Allegri. Nah, itu kita tahu dari dulu ya kan. Allegri itu jarang memberikan kesempatan pemain muda. Agak terkejut juga ketika Allegri itu sudah mulai memasang Caio George. Kemarin itu mungkin dia memang masa transisi, dia masih mau mencari pola-pola atau skema yang dari pemain-pemain lama ke pemain-pemain muda gitu kan. Kalau menurut gue pribadi sih nggak ada salahnya. Karena itu bisa jadi kunci kalau ngelihat dari Lazio kalah lawan Verona ya. Oke. Kalau gue melihat kita ada di kandang Lazio ini, gue merasa kita bakal main defensif sih. Gue lebih ngeliatnya gitu. Kita bakal defensif, Lazio ngambil peran lebih banyak dan cari celah di situ. Yang jadi masalah adalah bertahannya ini si Juventus nanti kalaupun mau main bertahan, mau berapa lama dia kuat bertahan. Semoga ketika kayak kita di Champions League lawan Chelsea. Iya, maksud gua ya kalau kita menspekulasi seperti itu sebenarnya pertandingan jadi nggak enak tapi tetap menang. Iya kan? Iya, betul. Pertandingan nggak enak tapi menang. Tapi ya nantilah kita lihat. Gue sih ngerasa lawan Lazio ini di kandangnya Lazio bukan sesuatu yang gampang untuk mudah diraih, poin yang gampang mudah diraih. Gue sih ngeliatnya sih gitu. Karena Lazio terbukti di musim ini lawan tim yang seukuran besar-besar tadi bisa menang. Dan gue nggak ngeliat bahwa kita, walaupun ujungnya Juve menang, tapi nggak gampang. Intinya sih nggak gampang. Gitu ya. Lo ada tambahan lagi ya tentang Lazio di kandangnya ini? Tambahan gue sih ya tetap ya, gue melihat juga apa yang lo lihat bahwasanya Juve mungkin Allegri ya, di mana Allegri memang sangat fasih dalam bermain pragmatis. Maka kali ini Juve mungkin bermain mengandalkan serangan balik. Cuman yang jadi masalah line up yang menentukan untuk serangan balik itu agak berat sekarang, di mana Dybala itu belakangan beberapa tahun ini menjadi momok Lazio. Jangan dilihat tahun kemarin ya, di mana kesalahan Dybala akhirnya golnya Caicedo, tapi sebelumnya itu Dybala selalu jadi penentu saat lawan Lazio, dan sekarang diberitakan kemungkinan tidak main. Ya ini sebenarnya squad Juve tanpa Dybala kurang ada apa ya? Ya gue nggak ngelihat. Aura sih menurut gue. Iya. Kalau Dybala nggak main, auranya gitu. Ibaratnya apa ya? Kalau es campur tuh nggak ada sirupnya kali. Iya. Nggak ada susunya bang. Iya, nggak ada susunya gitu sih kalau nggak ada Dybala. Morata itu tipikalnya dia nunggu bola, dapat umpan terobosan. Kalau megang bola juga nggak terlalu
lama karena takut juga dia kerebut. Ujung-ujungnya back pass kan? Iya, betul. Gitu loh. Ya, stylish lah. Stylish bisa kita bilang. Iya. Gitu. Jadi makanya kan istilah dia kan permata kan Lajo ya. Jadi memang enak dilihat. Dia pokoknya kan pernah gua riset data. Selama Juventus dia mainnya ratingnya bagus, Juventus pasti menang. Jadi kayaknya dia emang jadi kayak sumber gitu. Jadi, iya, ketika dia ratingnya bagus, Juventus menang terus. Dan menangnya selalu di angka 3. Jadi menurut gua ya inilah salah satu kelemahan Dybala, sering banget cedera. Gua nggak tahu sih faktor apa. Apa tim kesehatan Juve kali apa gimana, gua nggak ngerti. Tapi yang kemarin dia timnas itu cederanya kayak ringan, nggak terlalu parah. Oh, ya mudah-mudahan itu sih teknis aja ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan buat men-skip lawan Brazil untuk mempersiapkan lawan Lazio. Iya benar, bisa. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan, karena posisinya Argentina udah lolos kan? Udah lolos dia. Iya, jadi menurut gua itu skipnya Dybala aja untuk punya tanggung jawab pertandingan moral nih lawan Lazio. Karena ini bagus. Karena ini bagus kalau kita Lazio lawan menang, kebetulan Napoli lagi lawan Milan. Napoli lagi lawan Fiorentina apa? Fiorentina. Milannya lagi lawan berat juga, Roma. Bukan. Milan ketemu Fiorentina, Napoli ketemu Inter. Nah, ini momen bagus banget buat memperbaiki tancap gas klasemennya Juventus. Ya katakanlah Napoli atau Inter seri-seri atau salah satu kalah aja kan, itu kan memperbaiki rank juga. Klasemen, ya. Iya kan, Napoli lawan Inter kan 1-2 nih. Tapi aneh ya, biasanya Juve dikejar, sekarang Juve ngarepin orang lain ketergelincir. Iya. Karena nih Liga emang selalu gitu. Kita nggak bisa ngandelin diri kita doang, kita harus nyumpain orang lain. Ya itu kan cuma itu kejadian kita nyumpain itu tahun 2011, 2012, sama 2015, 2016. Sisanya kita di atas mulu soalnya. Iya, kita disumpahin orang kepreset. Tahun kemarin ya pas sama Pirlo. Oke, itu tadi slide yang head to head udah banyak banget lu ngasih masukan. Lazio memberikan perbedaan ketika mereka main di kandang di musim ini. Cuman di musim lalu Lazio bukan sesuatu yang kita tahu, head to head kita masih aman. Nah, sekarang kita ngomongin pemain kunci. Suryo dari awal udah bilang ada Kulusevski, ada Kayu. Gue di sini hanya ngasih slide aja, ada Locatelli dan biasanya suka pembeda itu si Cuadrado ya. Lazio ada Pedro dan ada Alberto. 2 pemain atau 3 pemain, Sur? Siapa yang jadi pemain kunci dan menurut lo ini nanti yang akan jadi pembeda, dialah yang harus ada dan nggak mungkin nggak main? 2-3 pemain kunci. Dari Juve dulu dong. Oke, I see. Kalau menurut gua key player ada di McKennie. Oke. Kalau Dybala bisa main pasti Dybala. Dan pastinya Chiesa ya. Oke, Chiesa nih favorit terus, tapi belum terlalu golin lagi, walaupun peluangnya banyak banget. Favorit terus nih. Cuman kenapa bisa McKennie? Ini jadi suatu pertanyaan ya. Kenapa sih bisa jadi McKennie? Sebelumnya awal musim McKennie jarang main loh. Kenapa lu bisa menyatakan pemain kunci adalah McKennie? Karena menurut gua McKennie itu lahir dari Liga Jerman dan dia seorang pemain Amerika. Ya let's say mungkin Amerika itu nggak terlalu suka dengan istilahnya mereka soccer ya kalau di sana ya kan. Nah, tapi menemukan bakat di antara lingkungan yang tidak menyukai sepak bola itu lebih spesial kalau menurut gua dibandingkan dengan environment Italia atau katakanlah Eropa ya, karena Pirlo sendiri kan itu dari dia gitu. Kalau menurut gue itu kita menghargai juga gitu. Itu McKennie itu temuannya dia dan itu salah satu
yang berprestasi juga di timnas kalau menurut gua pribadi ya kan. Dan itu juga dia punya stamina yang cukup untuk main sampai 9 menit full. Walau kadang kita ngelihat ini orang cuma lari-lari doang gitu. Kadang gitu kan kalau ngeliat lagi gak enaknya dia gitu. Tapi dia bisa mempertahankan bola dan tiba-tiba muncul. Beberapa kali dia nyundul, beberapa kali dia men-score gol dari yang nggak terduga-duga gitu. Kalau menurut gue pribadi, ini Acerbi dan bek Lazio lainnya belum bisa terlalu baca kalau menurut gue pribadi. Dan kayak George. Mengenai McKennie ini masih McKennie ya kita ya. Ada isu tentang etikanya, lu bisa tolerir dengan dia main bagus. Dia kan katanya ada masalah dengan attitude-nya dia. Nah, gue sebenarnya nggak terlalu mendalami attitude seperti apa yang dimaksud. Gue pernah baca sih katanya attitude yang dimaksud hanya di masalah diet. Tapi gue nggak tahu sih apakah ada informasi lain tentang masalah attitude ini yang pernah disinggung oleh Allegri di awal-awal musim. Ya seperti yang kita tahu kan, kalaupun memang Allegri itu tidak suka dengan pemain, walaupun yang senior kaca semacam Bonucci pun akan dia hukum gitu. Kalau menurut gue pribadi itu masih dalam toleransi Allegri. Masih kita ingat Bonucci pernah di bench belakang J Stadium kan karena suatu kasus lah ya, Allegri itu langsung mendisiplinkan dia gitu. Kalau menurut gue, walaupun memang McKennie itu dari segi attitude, mungkin yang kita tahu kemarin dia lepas masker atau mengadakan pesta ya kan di kala pandemi ya, seperti itu ya. Tapi selama masih dalam toleransi Allegri, dan sekali lagi di mana-mana yang dipecat itu adalah pelatih. Jadi pasti Allegri punya pandangan sendiri terhadap pemainnya. Kalau menurut gua. Oke. Itu masih masuk toleransi. Oke, berarti dia belum tahu kejamnya pelatih-pelatih kayak Capello atau pelatih kayak Alex Ferguson atau Lippi ya. Kalau Trapattoni juga termasuk. Betul. Oke. Betul. Ferguson pun sendiri sangat disiplin terhadap media. Seperti yang kita tahu, mungkin MU kan dulu nggak sebebas sekarang mungkin kan, di mana Pogba bisa menjadi superstar di mana-mana medsos kan. Tapi balik lagi ke McKennie, menurut gua ini anak bisa jadi potensial player yang great. Oke. Lu Lazio dulu, komentarin Lazio dulu. Siapa pemain kunci di Lazio yang nanti akan membahayakan Juventus? Kalau membahayakan ya cuma dua sih menurut gua, antara Luis Alberto sama SMS Milinkovic-Savic. Itu aja sih. Karena general di mana mereka kalau kedua-duanya lagi on fire, lagi enak, duet menakutkan sih di lini tengah. Ada anomali juga nih mengenai Luis Alberto. Caps-nya dia di timnas tuh dikit, jarang dipanggil timnas walaupun pelatih timnas berganti-ganti. Apakah Serie A nggak cocok untuk Spanyol? atau gimana? Sih, kalau di Spanyol kan memang agak berat ya, saingannya Luis Alberto juga agak berat, dan mungkin gue perhatiin ada pikiran di pelatih. Apa itu menjadi ukuran Luis Alberto itu bukan gelandang berkelas gara-gara nggak dipanggil timnas? Nggak juga, karena bisa jadi Luis Alberto itu memang gelandang berkelas, cuman nggak cocok kalau misalnya main di timnas, bisa jadi karena tandemnya nggak cocok. Di mana Luis Alberto belakangan beberapa tahun ini memang terlihat sangat aktif, sangat bagus saat bertandem dengan Milinkovic-Savic gitu. Oke. Kalau Savic dia punya body kayak Locatelli sih, kontrol bolanya kuat dan dia juga mainnya box to box. Luis Alberto mainnya lebih ke deep lying playmaker-nya. Savicnya yang lebih punya peran untuk maju, syuting jarak jauh, seperti itu sih, dibanding peran-perannya seperti itu sih. Kalau untuk Juve-nya ya, pemain kunci menurut lu siapa? Kalau Dybala main sih Dybala ya. Kalau Dybala main, tapi kalau enggak, gue lebih ke Danilo sih sekarang. Danilo ya? Menurut gue. Danilo tuh, lu lebih sukanya dia di back apa? Kanan kiri? Di kanan dia tetap ya. Di kanan ya? Kanan bukannya Sandro? Enggak. Kiri dong Sandro. Sandro kiri. Sandro kan LB. Iya. Danilo LB. Jadi Danilo ya. Atau Dybala, karena
ya gue juga nggak terlalu berharap banget sama Cuadrado ya, karena Cuadrado nih belakangan ini saat diharapin malah flop dan akhirnya kebawa semua permainan Juve hancur. Tapi saat nggak diharapin ya tiba-tiba jadi sesuatu yang tidak diduga-duga kayak lawan Fiorentina kemarin. Ya, karena menurut gua Cuadrado ini salah satu tipikal pemain yang harus dipunya regenerasi Juventus karena dia berani penetrasi. Nggak banyak pemain Juventus yang berani penetrasi kan? Penetrasi pasti. Penetrasi itu lu dari sayap masuk langsung ke dalam kotak penalti, ya pilihannya entah shoot, entah cutback, passing untuk bisa karena ketika lu nggak bisa berhasil masuk, terus misalkan diambil sama back lain segala macam, itu nanti kelihatan jeleknya. Orang pasti ngapain sih maksa? Ya kan? Jadi orang yang penetrasi itu nggak gampang. Gimana, Sur? Kalau menurut gue pribadi, ya ini balik ke Allegri ya, tapi pribadi gue Pellegrini sebelum start season ini dia menyiapkan stamina yang cukup bagus. Kita mungkin kalau bisa dilihat IG-nya, dia ngejot staminanya dan nggak ada salahnya dikasih kesempatan. Itu Pellegrini. Kalau menurut gue pribadi. Ya cuman itu dia. Allegri-nya nggak begitu, nggak ngasih kesempatan. Masalahnya kan di situ. Banyak sebenarnya yang bisa itu. Danilo bisa agak digeser ke tengah, Pellegrini bisa coba masuk, ya kan? Yang nggak kebaca sama Lazio lah sebenarnya. Karena kalau ngeliat dia dari Verona, ya kalah buktinya. Kalau Inter dia bisa menang. Tapi gue mau balik lagi ke lu Yas, ke Ayas dulu deh. Danilo tadi lu bilang itu menjadi pemain favorit lu. Lu lebih suka dia lebih banyak bertahan atau bantu menyerang? Ya tetap dong dia bertahan. Oh, bukan yang bantu nyerang ya? Lihat, bukan, karena kita lawan Lazio nih. Dan kalau lu orang pada perhatiin, setiap kita lawan tim yang memiliki penyerangan sangat bagus, kemudian memiliki ball possession yang sangat baik, itu biasanya Danilo punya keunggulan di situ dengan intercept dan dengan gerinta jelajahnya dia. Perhatiin aja lawan Chelsea, dia bisa menjaga segala macam kedalaman pertahanan Juve. Kemudian lawan beberapa kemarin gue lagi lihat beberapa match juga lihat seperti itu Danilo. Jadi Danilo penting. Danilo dalam konsep lo ini, Danilo tidak maju sampai ke depan ya, paling sampai tengah aja ya. Betul, karena kita lawannya Lazio nih, nggak main-main gitu. Berarti kita ngandelin Sandro dong. Karena nggak mungkin ada dua sayap dalam posisi sama-sama bertahan, nggak mungkin. Sebenarnya gini, yang jadi pertanyaan Allegri sekarang adalah kenapa Chiesa mainnya selalu di kanan, sedangkan Chiesa kalau bermain di kiri itu lebih hidup dan lebih optimal dibanding dia bermain di kanan. Gue perhatiin Chiesa bermain di kanan seperti nggak punya jiwa, nggak punya roh dia. Tapi giliran digeser sedikit ke kiri, hidup lagi, semangat lagi, berbeda lagi gairahnya gitu. Nah, gue berharap memang Chiesa sama Sandro. Adapun kanannya sudah biarin Danilo buat ngejaga kedalaman pertahanan Juve. Oke, berarti Sandro masih kita andalkan untuk penetrasi ya. Ya gue nggak tahu sih Sandro begitu juga kadang ngeselin. Oke, Sur. Dari Lazio, siapa pemain kunci menurut lo yang akan membahayakan Juventus? Gue setuju sama Bang Ilyas ya kan. Savic, Alberto, Immobile. Immobile ya. 3 itu. Immobile daftar top skor dia sekarang. Mimpin. Jadi Azzurri ini kalau nggak ada Immobile ya udah bubar, nggak ada striker. Nah, ya. Bingung ya kan. Terlalu melebar nih, males gue ngomongin Itali. Kayaknya itu lagi. Iya. Penyerangnya. tapi nggak berani ini gitu. Eksperimen pemain baru ya. Ada Skamaka, ada banyak. Sebenarnya banyak itu. Oke. Pemain-pemain yang gue butuh Luca Toni kedua sih kasarnya. Tapi kita balik lagi nih ke Lazio nih, Sur. Lu juga perlu melihat nih. Gue Suara Juventus ini menaruh gambar Pedro. Pedro ini pemain lincah dan dia berani penetrasi. Kenapa lu orang pada nggak? Gue ngomong lo orang udah kayak glodok nih. Orang tidak melihat Pedro ini berbahaya. Dari awal gue cerita
dari awal kita ngomongin Juve Lazio, kalian nggak pernah mention Pedro sama sekali. Kenapa? Apa memang Pedro ini pertama dia itu winning timnya Barca. Ya, jadi manusia yang dapetin semua piala ya. Iya, jadi menurut gue, dan dia belum main ke tim yang paling bawah. Dia dari Barca baru ke Roma, baru ke sini. Jadi artinya dia sebenarnya belum dalam ponti. Maksudnya gini, kalau David Villa kan dari Barca langsung ke Liga Amerika, bener nggak? Nah, kalau Pedro dia belum menurun. Dalam arti kata dia masih menjaga formnya. Kenapa? Kenapa lu berdua nggak ngelihat Pedro menjadi suatu masalah? Mau siapa dulu? Bang Ilyas dulu. Kenapa Pedro nggak jadi masalah? Karena Pedro nanti lawannya Danilo. Ya siap-siap aja kita lihat. Oh gitu ya, itu alasan simpelnya ya. Oke. Kalau lo Sur, jangan sama dong alasannya. Kalau gua sih simpel ya. Pedro itu memang lincah, tapi di mana winger lincah itu biasanya memang nggak mungkin nggak ada kelemahannya. Ya kan? Nah, gua rasa di samping Danilo cukup, ya De Ligt pun cukup gitu. De Ligt pun cukup, ya kan. Udah nggak terlalu jadi faktor yang merisaukan sebenarnya Pedro. Kalau menurut gua, karena ya satu sisi lincah, tapi satu sisi juga ya pasti ada di antara body balance, mungkin dia pasti ada staminanya juga pasti berkurang terus kalau itu dipakai terus ya kan. Nah, artinya si Pedro maju terus ya seperti itu. Kalau menurut gue pribadi, makanya gue nggak ngeliat dia sebagai faktor yang merisaukan. Oke, kalau gue berbeda sama lu berdua ya. Jadi kalau gue tetap Pedro, karena apa? Pedro lincah, dia bisa main one-two sama Immobile. Jadi kalau Immobile-nya mentok, Pedro ini bisa jadi alternatif buat Lazio. Jadi gue ngerasa Pedro ini harus difokusin juga, jangan dibiarin gitu aja. Kalau gue gitu. Kalau untuk Juventus, gue lebih ngelihat adalah McKennie. Setuju gue McKennie sama Suryo, karena McKennie ini tipikal yang gue lihat bukan Edgar David Sur kalau gue ngelihatnya. Gue ngelihatnya malah box to box. Kayak Dira. Dia main box to box, dari main di seluruh area, dari belakang ke tengah ke depan, ada di kotak penalti. Berapa gol dia ada di kotak penalti semua. Lo perhatiin golnya dia di dalam kotak penalti semua, nggak ada yang di luar kotak penalti. Ini kan berarti sebenarnya ini kan berarti bukti bahwa McKennie ini mampu menerjemahkan bagaimana mencari ruang sampai dalam kotak penalti ketika Morata atau Chiesa belum bisa nemuin peluang kan gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu tentang pemain kunci. Semua sudah punya gacuannya masing-masing. Mudah-mudahan pemain kunci tadi semua sama-sama lah memberikan yang terbaik. McKennie, Suryo sama gue McKennie, fokusnya Ayas Danilo. Oke, kita langsung ke slide terakhir. Sebenarnya slide terakhir ini adalah tentang berita-berita ya. Cuman berita-beritanya kebanyakan nggak ada yang official, kebanyakan adalah gorengan-gorengan Mercato ya. Gorengan media juga. Ya Vlahovic, ya Pogba. Karena kalau gue masukin lagi, bosen gue kadang-kadang. Karena kita ngomongin sesuatu yang kita ulang-ulang aja. Karena tiap minggu kan itu aja beritanya. Benar nggak? Benar. Nah, karena kebanyakan berita Mercato adalah berita gorengan. Emang ada Mercato baru yang kayak Zakaria. Cuman kan ini baru minggu ini. Mungkin kalau minggu depan Zakaria ada lagi, gue naikin lah. Seperti apa sih? Cuman kemarin-kemarin masih Vlahovic dan kemarin-kemarin masih Pogba. Tapi gue ada satu berita kutipan yang menurut gue ini bukan orang sembarangan yang ngomong, dan ibaratnya kalau MU punya Ferguson, Juventus punya Lippi. Ferguson ngomongannya didengar banget sama MU. Lippi ini kira-kira gimana nih? Didengar kan nih omongannya sama Juve nih? Ya kan? Ferguson nggak punya posisi di MU, tapi obrolannya dia yang milih Moyes, dia yang milih, walaupun nggak punya posisi, tapi ibaratnya ya didengar gitu loh. Nah, Lippi apakah juga didengar oleh Juventus? Karena baru kali ini ada kutipan yang sangat teknis ya, sangat ini bukan urusannya dia lagi sebenarnya. Apalagi ini ngomonginnya lebih kepada fokus apa yang harus dijalankan Juventus. Kata dia adalah
peraih Scudetto nantinya prediksinya adalah di luar Juventus, ada Milan, Napoli, dan Inter. Mendingan fokus di Liga Champions aja. Berita ini ada di mana-mana, sah dia yang memberikan kutipan ini. Setujukah dengan kutipannya Lippi atau sebenarnya kita belum nyerah terhadap Scudetto? Gimana, Yas? Ya, pertanyaan lo pertama bahwasanya apakah Lippi itu seperti Ferguson di MU? Buat gue sih mentah ya. Artian Juve nggak pernah ngelihat ke situ, apalagi cuma sekelas Lippi, sekelas Del Piero aja dibuang. Iya. Jadi nggak ada sih kayak kesana-sana tuh kayaknya nggak ada, apalagi sampai semenjak dipegang Andrea Merda nih, Andrea Agnelli. harus ganti udahlah. Ya, terus. Pegang Andrea nih nggak ada gitu. Andrea tuh pengennya nggak ada sesuatu yang menonjol di Juve dari klub itu sendiri. Jadi omongan Lippi nggak bakal didengerin sama Andrea. Adapun dari segi gue pribadi nggak setuju juga dengan apa yang disebutkan Opa Lippi ya, dengan segala hormat dari apa yang sudah dia berikan kepada Juve. Karena buat gue pintu Scudetto itu belum tertutup. Dengan matematika pun masih bisa terkejar gitu. Iya, masih 10 poin. Giornata masih 12. Dan bahkan gue lebih senang dengan omongannya Camoranesi ya. Omongan Camoranesi. Gimana? Dia kutipannya apa? Kok lihat di bulan Januari nanti. Kalau di bulan Januari nanti cuman selisih 5 poin dengan pemuncak klasemen, kalian akan lihat di bulan Maret Juve akan bisa mungkin sudah di atas gitu. Jadi nggak viral ya beritanya, lebih viralan berita ini Lippi. Ada omongannya Camoranesi, ada omongan itu bisa dicek juga di sumber-sumber kredibel kan. Terus untuk Liga Champion kembali lagi sistem Liga Champion nih sebuah rahasia buat Juve. Gue juga bingung, misteri sekali buat Juve nih Champion sampai detik ini. Kayaknya Juve memang belum dapat rezeki di situ, gak salah. Itu aja sih. Oke. Kalau mau ngikutin Lippi sih jangan, kejar aja semuanya gitu. Oke. Sur, kita lebih besar dari apa omongan Lippi. Oke, Sur, Lippi baru 12 giornata, ya ibaratnya apakah ini mengganggu konsentrasi Juventus ataukah sebenarnya tidak mengganggu, apa gimana nih? Ya kalau gue pribadi ngelihatnya Opa Lippi dengan segala hormat memang berusaha menghidupkan asa Juventini yang sudah lama sekali tidak juara-juara Champions, betul. Nah, mungkin secara segi kepelatihan di mana Juve sendiri kedalaman skuadnya kan sekarang banyak pemain-pemain muda ya. Nah, dari segi stamina mungkin kurang kali kalau buat Opa Lippi. Menurut Opa Lippi, jadi lebih ke ya per spot-spot. Kalau Champions League kan bisa diatur itunya lah. Kalau dalam liga itu kan memang harus ada 11-12 antara pemain cadangan dengan pemain inti kalau menurut gue pribadi gitu. Jadi Lippi berusaha menghidupkan asa di Champions gitu. Tapi memang ya sebagai Juventini kita memang maunya semuanya Scudetto, Coppa, Supercoppa, bahkan semuanya Champions League karena memang sudah sejak 96 gitu tidak merasakan ngangkat piala lagi gitu. Tapi memang itu tidak akan didengar Agnelli, kecil kemungkinan, sangat kecil, beda dengan MU di mana Vergi mungkin kita tahu begitu dia mensurati manajemennya si R7 adalah anak saya langsung ya kan. Tapi gue sependapat sama Bang Ilyas, nggak akan didengar. Oke. Karena biar teman-teman tahu bahwa kondisi Juventus hari ini adalah fokus sama dirinya aja ya. Jadi dia nggak terlalu banyak insight dari dapat masukan dari dari para legenda, dari pelatih-pelatih legendanya mereka. Jadi ya maunya Agnelli aja. Agnelli terlalu percaya diri. Maunya Agnelli aja udah gitu kan. Ya. Gue takutnya Agnelli tersungkur sendirinya, terlalu percaya diri. Ya ini berita yang menarik. Lo sebagai Juventini udah ngasih pandangan tadi mengenai Opa Lippi berkomentar seperti ini karena menurut gua wow juga gitu loh. Juventini sejati seorang Lippi mengatakan ngapain ngejar Scudetto, udah champion aja. Gua secara realistis iya oke lah, tapi menurut gua ini masih 12 giornata, masih terlalu dini. Gue setuju sama Camoranesi bahkan. Kita lihat di Januari kalau
pesaing-pesaing kehabisan bensin, kita masih bisa mempertahankan dengan bertati-tati kayak gini, ya kenapa enggak kan gitu. Ya gue setuju dengan kamu Rene sih, kita belum bisa memprediksi apa-apa. Iya kan? Nah, kalau misalkan minggu ini bergejolak liga nih, klasemen bergejolak. Betul. Inter Napoli kan? Betul. Waduh, Inter Napoli, Milan Fiorentina. Bergejolak udah. Bergejolak. Oke, kita sudahi aja dengan Juve vs Lazio, tapi sebelum kita sudahi, gue pengen tahu skornya kira-kira, ya pasti kita maunya menang. Skornya berapa yang bisa kita dapetin di kandangnya Olimpico Roma ini nih? Sur, berapa Sur? Skor kira-kira? 2-1 dari awal yang gue bilang, antara 2-1 1-0. 2-1 atau 1-0. Kira-kira mencetak gol siapa? Dybala ya. Oke. Terus skor berapa ya? Yas? 3-1. Wah, 3-1. Ya nggak ada salahnya sih, namanya juga tebak-tebak, tapi ya lumayan optimis juga loh. Kalau gue sih ketat lah 1-0 lah. Juventus 1-0 lagi dengan situasi-situasi yang seperti ini, kayaknya 1-0 gue melihatnya agak lebih realistis. Oke, itu aja tadi mengenai Juve Lazio. Ada lagi yang mau lo tambahin lagi terakhir tentang Lazio vs Juventus, Suryo atau Ayas? Ada? Udah sih, cukup. Udah, dari Ayas udah cukup. Dari lu, Sur? Semoga kita menang. Pastinya. Iya pasti menang ya, karena kalau nggak menang kita sesuai dengan kata Allegri di bulan kemarin, kita adalah tim papan tengah. Gue sebenarnya ketika baca itu agak-agak wah gila juga nih Lipi mengakui tim papan tengah. Biasanya kan sosok yang jaga image. Iya Allegri biasanya kan sosok jaga image. Nih bisa-bisaan aja dia ngasih kutipan kita adalah tim papan tengah. Ya, mungkin kesel kali ya. Kalau gue bukan gue ngelihat nggak ke situ. Gue ngelihat kayaknya Allegri mau nurunin tensi penekanan kepada skuadnya gitu. Kalau gue lihat. Oh gitu. Biar nggak mental ya, nggak beban mental ya. Biar mental. Karena Allegri tahu skuad ini skuad muda, skuad ini skuad yang perlu dibangun lagi. Iya. Jadi itu menurut gue kaget gitu, seorang pelatih Juventus yang tim besar mengatakan dirinya gue tim papan tengah. Coba ada pelatih-pelatih lain, ada nggak berani yang ngelatih tim besar kalau lagi kalah? Barca deh kemarin Ronald Koeman berani nggak ngomong kayak gitu? Tapi bisa jadi itu senjata rahasianya Allegri loh, bikin apa namanya pesaingnya itu terbuai. Iya benar. Jarang kan Ronald Koeman kan juga posisinya lagi sama kayak Juventus tuh kemarin tuh nggak ada, dia mau masih pede aja, jadi ngerasa kayak gak ada masalah. Iya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman Suara Juventini. Terima kasih yang udah bisa ngikutin sampai habis, bahwa kalian kalau ngikutin sampai habis kalian dapat informasi mengenai Lazio vs Juventus ini dari Juventini, karena kebanyakan di channel-channel YouTube, di media-media lain yang ngomong adalah pengamat sepak bola yang belum tentu dia suka sama klub yang diceritain, benar nggak? Benar. Nah, hanya di Suara Juventini seorang fans bisa ngasih pandangan, bisa ngasih sesuatu buat klubnya, gitu. Makanya Suryo, Ayas selalu berbicara di sini. Oke, teman-teman, jangan lupa yang nonton, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa share, like, and subscribe. Ini adalah channel milik Juventini. Nggak ada lagi di channel tempat lain yang punya Juventini kecuali Suara Juventini. Oke, thank you Ayas, thank you Surya bro. Thank you. Fino alla fine. Forza Juve.